Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau melihat media hari ini, baik itu media sosial, media elektronik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita disuguhkan dengan berita-berita hampir setiap hari, bahkan hampir setiap saat. Ada berita-berita terkait dengan pembunuhan, kemudian terkait dengan kecelakaan, musibah, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami pribadi kalau melihat atau mendengar berita-berita seperti itu, Bapak Ibu, yang terfikir adalah sesuatu yang bisa mengamankan kita dan menjauhkan kita dari mara bahaya tersebut. Dan ini memang lumrah, memang sudah fitrahnya manusia ingin jauh dari mara bahaya, dapat keselamatan, jaminan keselamatan, keamanan. Itu lumrah, sunnatullahnya begitu. Karena memang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang kalau memiliki sesuatu yang menurutnya berharga, pasti dia ingin menjaganya. Ketika bagi sebagian orang yang berharga itu adalah nyawa, tentu dia akan berusaha keras supaya nyawanya terjaga, terpelihara. Dan kalau berbicara tentang pemeliharaan dan penjagaan jaminan, ya kita pasti tidak akan asing dengan istilah asuransi. Jiwa yang berharga bagi sebagian orang, ada kemudian perusahaan yang memberikan jaminan itu. Ada istilahnya asuransi jiwa. Ada menurut sebagian orang itu yang berharga adalah kesehatan. Maka ada juga orang yang perusahaan yang berani memberikan jaminan kesehatan. Sebagian orang menurutnya yang berharga adalah pendidikan. Maka hari ini juga ada asuransi pendidikan. Sebagian orang lain menurutnya yang paling berharga itu adalah aset, kekayaan, harta benda. Hari ini Bapak Ibu, semua aset kekayaan diasuransikan orang. Punya ruko, punya gedung, punya kendaraan, semua diasuransikan. Kenapa? Kecenderungan manusia begitu. Jadi kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, ada yang berikan jaminan, diganti, diklaim, dan lain sebagainya. Sebagian orang merasa bahwa yang menurutnya berharga itu adalah anggota badan misalnya. Bapak-bapak yang hobi bola tahu betul bahwa para pemain bola mahal itu kakinya diasuransikan. Bahkan tidak tanggung-tanggung mereka mengeluarkan uang miliaran bahkan triliunan kalau pemain bola dunia. Itu untuk apa? Hanya untuk memberikan atau mendapatkan jaminan asuransi kakinya. Kenapa? Dia dapat penghidupan dari kakinya. Ada orang yang menurutnya tangannya, tergantung profesi. Bahkan tangan hari ini pun bisa diasuransikan. Anggota tubuh bisa diasuransikan. Mata dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini bukti bahwa kecenderungan kita ingin mengamankan sesuatu yang ada dalam diri kita dan menurut kita itu berharga. Tidak salah. Karena itulah kemudian hadir lembaga-lembaga dan perusahaan-perusahaan asuransi memenuhi kecenderungan manusia itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita juga ingin berbicara tentang at-ta'min, atau dalam istilah kita mungkin lebih identik dengan asuransi. Dalam istilah bahasa Arab disebut ta'min, at-ta'min. Dari kata-kata aman. Jadi memang asuransi itu memberikan keamanan, kenyamanan, ketenangan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin
Atau mohon izin nih, malam hari ini kita menawarkan kepada Bapak Ibu itu banyak insya Allah peluang-peluang asuransi yang bisa kita ikuti. Mudah-mudahan belum ada ustadz kita, buya kita, guru kita sebelumnya yang menawarkan asuransi di masjid kita ini. Mudah-mudahan belum ada. Belum ada saya? Belum ada. Insya Allah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, izinkan kami malam hari ini menawarkan kepada kita beberapa peluang asuransi. Dan asuransi yang kita maksud di sini Bapak Ibu yaitu asuransi yang ditawarkan dalam Islam. Pemberi jaminannya adalah Allah dan Rasulnya. Atau kalau boleh kita istilahkan ini dengan asuransi kehidupan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa paket asuransi yang kita tawarkan malam hari ini. Pertama yang disebut dengan at-ta'min as-sulasi. Satu paket langsung 3 jenis asuransi. Ta'min as-sulasi, triple asuransi. Dalam satu paket ada 3 jaminan atau asuransi. Dan ini ta'min as-sulasi ini Bapak Ibu paketnya paket komplit dunia akhirat. Yang pertama asuransinya berlandaskan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab sahih beliau, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla as-subh fahuwa fi dhimmatillah. Kata Rasulullah, siapa yang salat subuh fahuwa fi dhimmatillah, maka orang tersebut berada dalam zimmahnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, zimmah bisa kita maknai atau kita artikan dengan tanggungan Allah. Kalau di asuransi Bapak Ibu tiap bulan ada cicilan yang harus kita keluarkan, atau dalam istilah asuransinya premi saya, ada premi yang harus kita keluarkan. Ada beberapa asuransi preminya itu cukup besar. Kita harus merogoh kantong kita cukup dalam. Satu asuransi satu kepala Bapak Ibu ada yang sampai 200-300 ribu per bulan per kepala. Kali saja di keluarga kita ada berapa orang? Kali 300 ribu. Besar. Nah, premi ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah ditawarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Premi atau cicilannya adalah rakaatan as-subh. Cukup dengan 2 rakaat salat subuh. Asuransinya apa? Apa yang kita dapatkan dengan 2 rakaat salat subuh ini? Fahuwa fi dhimmatillah. Orang yang menjaga 2 rakaat salat subuh kata Rasulullah, fahuwa fi dhimmatillah. Orang tersebut berada dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kita manusia saja yang menanggung kita, kebutuhan kita, keselamatan kita, keamanan kita ditanggung oleh manusia, itu sudah bisa mendatangkan rasa nyaman dan rasa aman. Kira-kira bagaimana kalau seandainya yang memberikan tanggungannya adalah Rabbul Alamin, Tuhan penguasa dan pengatur alam semesta ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak butuh kita kepada tanggungan yang lain. Kenapa? Fahuwa fi dhimmatillah. Dia berada dalam tanggungan dan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Ini asuransi paket menyeluruh. Dunia kita ditanggung oleh Allah. Rezeki kita ditanggung oleh Allah. Keselamatan kita Allah yang menjaganya. Kesehatan kita Allah jamin. Semua kebutuhan hajat kita dalam hidup ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan preminya cuma 2 rakaat salat subuh
jaga 2 rakaat sholat subuh. Dan tentunya bagi laki-laki 2 rakaat sholat subuh berjamaah di masjid. Bapak Ibu, kewajiban sudah pasti akan kita tunaikan juga. Bahkan dengan melakukan kewajiban tersebut dapat keutamaan berada dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Ini asuransi dari Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dunia kita, kehidupan kita ditanggung oleh Allah. Cukup sebetulnya. Cukup bagi Allah sebagai penanggung. Tak butuh yang lain. Tapi Allah dan Rasulnya masih memberikan jaminan dan asuransi yang lain. Dalam paket ini Bapak Ibu ada asuransi berikutnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut. Kata Rasulullah, siapa yang melazimkan membaca satu ayat dari ayat-ayat Al-Quran, dan hampir semua kita hafal ayat itu, yaitu ayat kursi. Kata Nabi, siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai solat maktubah, solat fardu maksudnya, siapa yang selesai solat wajib dia rutinkan membaca ayat kursi, kata Rasulullah, jaminan atau asuransi dari Allah adalah lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut. Orang yang melazimkan membaca ayat kursi setiap solat yang 5 waktu, kata Nabi, tidak ada yang menghalanginya dari surga Allah Subhanahu wa taala, atau tidak ada yang menjadi pembatas antara dia dan surga Allah kecuali satu saja, kata Nabi, al-maut, kematian. Itu cuman yang membatasinya antara dirinya dan surga Allah. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, busyra, kabar gembira dari Rasulullah, asuransi dari Allah dan Rasulnya berupa surga Allah Subhanahu wa taala menunggu bagi siapa? Man qara'a ayatal kursi, siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai salat wajib yang 5 waktu. Dan hampir semua kita hafal salat ayat kursi. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah kemudian ini sudah kita rutinkan? Sudah kita lazimkan? Karena tidak jarang juga kita menemukan ada orang yang bisa menjaga amaliyah solat 5 waktunya berjamaah di masjid, Masya Allah. Tapi begitu selesai salat wajib, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, salam kanan kiri, lalu dia bangkit, berdiri keluar. Ada banyak fadilah dan keutamaan yang dia lewatkan, padahal dia sudah bisa menjaga salat wajibnya 5 waktu berjamaah di masjid. Sayang, banyak lagi fadilah-fadilah keutamaan setelah salam itu dia lewatkan. Zikir setelah salatnya, tasbihnya, tahmidnya, takbirnya, doa atau zikir yang mengiringi tasbih dan tahmid itu, dan salah satunya adalah ayat kursi. Terserah Bapak Ibu, mungkin awak biasa membacanya sebelum tasbih, tahmid dan takbir, atau ada juga yang membacanya selesai tasbih, tahmid, takbir 33 kali masing-masing, baru kemudian baca ayat kursi. Setelah solat 5 waktu, di antara zikir-zikir setelah selesai solat, ada satu zikir yang dilazimkan oleh Rasulullah dan beliau anjurkan juga kita merutinkannya, yaitu ayat kursi. Asuransi surga Allah Subhanahu wa taala dan preminya satu ayat kursi yang kita sudah hafal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, boleh kita lihat, boleh kita buktikan, adakah perusahaan asuransi
yang bisa memberikan jaminan seperti yang Allah dan Rasul berikan, jaminan surga di akhirat. Jangankan untuk memberikan jaminan pada orang lain, untuk memberikan jaminan atas dirinya sendiri belum tentu dia bisa, dan memang tidak akan bisa. Hanya yang bisa memberikan jaminan seperti itu Allah dan Rasulnya. Dan Rasulullah sudah berikan itu kepada kita. Rasulullah sudah sampaikan tawarannya, asuransi berupa surga Allah. Lam yamna'hu min dukhulil jannah. Tidak ada yang menghalanginya dari surga, kata Rasulullah, kecuali hanya kematian. Preminya ringan, 1 ayat kursi setiap selesai sholat wajib yang 5 waktu. Semua kita insya Allah bisa. Tinggal lagi mau mengambil peluang ini atau tidak. Asuransi yang ketiga dalam paket yang pertama ini, Bapak Ibu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahih beliau, hadis sahih. Paket yang ketiga di ta'min as-sulasi ini, di triple asuransi ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antaqul Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau dalam doa kita mengenal ada yang disebut dengan doa sapu jagat, yang biasanya pasti wak baca sebagai penutup doa. Tidak tinggal biasanya doa yang cik. Kenapa? Sesuai dengan namanya yang diberikan oleh para guru kita, doa sapu jagat. Karena doa ini mewakili doa-doa yang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa sapu jagat, disapunya doa yang lain itu Bapak Ibu. Lah masuk dalam doa itu minta kepada Allah kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dijauhkan dari azab neraka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu di doa. Doa sapu jagat, satu doa tapi mengandung atau mencakup doa-doa yang lain. Kalau di zikir Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada banyak zikir. Kita tahu dalam Islam ada banyak zikir yang diajarkan oleh Rasulullah. Atau zikir dalam makna kalimat thayyibah. Kalau tadi setelah sholat ada tasbih, tahmid, takbir, ada juga zikir itu tahlil, ada juga zikir itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah istighfar. Nah, dari semua bentuk zikir itu, selain tahlil, tasbih, tahmid dan takbir, istighfar juga termasuk zikir utama. Memperbanyak mengucapkan astaghfirullah, minta ampun kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, istighfar banyak versinya, banyak variasinya. Mulai dari lafaz istighfar yang paling sederhana, astaghfirullah. Agak panjang, astaghfirullahaladzim. Mau lebih panjang lagi, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lalu ada istighfar, kalau di doa tadi ada doa sapu jagat, di istighfar ada yang disebut oleh para ulama dengan sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar, penghulu dari semua istighfar, induk dari semua istighfar. Nah, itu yang Nabi sebutkan dalam hadis Bukhari ini. Kata Rasulullah, antaqul Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memang sayyidul istighfar ini tidak langsung istighfar. Kandungannya diawali dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga pengakuan diri kita sebagai hamba Allah, baru di ujungnya ditutup dengan
faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Setelah kita katakan Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau adalah Rabbku, Tuhan yang menciptakanku, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, mengatur segala urusan. Kita akui Allah sebagai Rabb. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta. Tidak ada ilah yang aku sembah, aku beribadah kepadanya, aku meminta berdoa kepadanya, kecuali hanya engkau. Terus pengakuan-pengakuan. Kata Rasulullah, man qalaha min nahari, siapa yang membacanya di pagi atau di siang hari, muqinan biha, yakin dia dengan apa yang dia baca itu. Mulai dari pengakuan bahwa Allah satu-satunya Rabb, Tuhan yang menciptakan, memberikan rezeki, menyelamatkan, mengatur urusan. Lalu Allah satu-satunya yang dia sembah. Yakin dia dengan itu semua. Kata Rasulullah, muqinan biha, dan dia yakin dengan istighfar yang dia baca itu. Kata beliau, famata min yaumihi qabla ayyamsiya. Kalau seandainya dia baca pagi hari 3 kali, salasan, dia baca 3 kali di pagi hari, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Kalau dia baca 3 kali di pagi hari, kata Rasulullah, Allah takdirkan meninggal dia, famata min yaumihi, meninggal dia di hari itu, qabla ayyamsi, sebelum sampai dia di waktu sore. Sudah meninggal siangnya, dia baca pagi, siangnya meninggal. Belum lagi masuk waktu sore, belum berakhir hari itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa min ahlil jannah, maka orang tersebut termasuk penduduk surga. Sayyidul istighfar, itu preminya Bapak, ringan. Zikir, lagi-lagi asuransinya adalah asuransi akhirat. Dunia akhirat ditanggung oleh Allah, kali ini surga juga. Fahuwa min ahli jannah, orang tersebut kalau meninggal siang harinya maka dia termasuk penduduk surga, kata Rasulullah. Lalu fa in qalaha wa man qalaha minal laili, siapa yang membacanya di malam hari, famata, lalu seandainya dia meninggal, qabla an yusbiha, sebelum masuk waktu subuh, belum lagi dia meninggal subuh harinya, Bapak Ibu, malamnya belum dia bangun subuh harinya, malamnya dia meninggal, kata Rasulullah, fahuwa min ahli jannah, dia juga termasuk penduduk surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini paket komplit asuransi dunia akhirat. Mulai dari tanggungan semua kebutuhan, rezeki, keselamatan, kesehatan, sampai akhirat surga masuk dalam paket ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, preminya 2 rakaat salat subuh, 1 ayat kursi setiap selesai salat wajib yang 5 waktu, sayyidul istighfar pagi dan petang. Sayyidul istighfar ini Bapak Ibu termasuk doa yang dirutinkan oleh Rasulullah, atau para ulama menyebutnya dengan azkar sabah wal masa, zikir pagi dan petang. Nabi punya wirid-wirid zikir selain momentum seperti zikir atau doa, melakukan sesuatu. Nabi alokasikan waktu khusus untuk mengucapkan zikir-zikir tertentu. Itu zikir pagi dan petang. Sayyidul istighfar masuk salah satunya. Berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, asuransi yang kedua atau keempat nih kalau kita akumulasikan. Asuransi yang keempat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini juga asuransi paket komplit. Ta'min asyamil, asuransi menyeluruh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, asuransi menyeluruh ini apa yang di-covernya? Asuransi ini Bapak Ibu mengcover jaminan keselamatan dari semua mara bahaya ataupun bencana ataupun musibah ataupun kecelakaan yang datangnya mendadak atau tiba-tiba. Itu mana yang hari ini tiap hari kita tonton Bapak Ibu. Bahkan kadang terjadi
di depan mata kepala kita sendiri. Kecelakaan, mara bahaya, bencana, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada asuransinya. Bagaimana supaya dapat asuransi dari itu semua? Dapat jaminan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qala hina yumsi." Kali ini Bapak Ibu juga bagian dari zikir preminya. Cicilannya zikir. Kata Nabi, "Man qala hina yumsi Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim." Bahkan mungkin sebagian kita sudah hafal doa dan zikir ini. Kami pribadi Bapak Ibu, dulu sebelum masuk fakultas hadis, ayah ketika kecil-kecil sudah mengajarkan zikir atau doa ini. Beliau ajarkan dulu, kata beliau, ini doa menolak bahaya. Tidak tahu bahwa ternyata ini ada dalam hadis sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dulu kami ketek-ketek Bapak Ibu, beliau suruh apa? Harus apa di dalam kepala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata ini ada dalam hadis Rasulullah. Keutamaannya baru tahu belakangan. Kata Rasulullah, siapa yang membaca Bismillahilladzi la yadur, dari doanya atau zikirnya Bapak Ibu jelas, Bismillah, dengan nama Allah, Alladzi la yadurru ma'asmihi, yang tidak ada bisa memberikan mudarat dengan nama Allah, dengan namanya, syai'un fil ardi wala fis sama', apapun itu makhluk Allah manapun, baik itu ada di langit ataupun di bumi, tidak akan ada yang bisa memberikan mudarat kepada kita kecuali atas izin Allah. Dan doanya ini, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kata Rasulullah, siapa yang membaca di waktu sore salasa marrat, 3 kali, kata Rasulullah, apa yang akan diperoleh oleh orang ini? Apa asuransinya? Apa jaminannya? Kata Rasulullah, lam yusibhu faj'atul bala hatta yusbih. Kalau dia baca ini 3 kali di sore hari, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi, lam yusibhu faj'atul bala hatta yusbih. Orang tersebut, kata Nabi, tidak akan ditimpa oleh faj'atul bala. Bala atau bahasa awaknya Bapak Ibu, bala, bencana, mara bahaya, kecelakaan yang sifatnya faj'ah. Faj'ah Bapak Ibu, mendadak, tiba-tiba. Dan memang kecelakaan atau musibah itu datang tiba-tiba. Ya Pak, istilah orang awak, malang sakijo matu. Tidak ada yang bisa memprediksi, tiba-tiba sudah kecelakaan. Apalagi dengan jalan raya. Salah satu yang menjadi penyebab banyaknya orang masuk rumah sakit. Hari ini Bapak Ibu, yang di rumah sakit itu pasti banyak korban kecelakaan jalan raya. Karena memang begitu Bapak Ibu. Hari ini kalau kita keluar rumah, kalau ndak awak manta orang manta awak. Lah hati-hati mana awak Bapak Ibu, orang lain yang ugal-ugalan. Maka bagaimana caranya? Asuransi. Ada asuransi jalan raya, ada Bapak Ibu. Ya Bu, ada asuransi kecelakaan jalan raya. Ada. Bahkan mungkin kita pernah melihat orang yang kecelakaan lalu tinggal klaim. Kenapa? Sebetulnya dengan bayar pajak kendaraan, kita sudah bayar, masuk include di dalamnya asuransi jasara harja. Maaf Bapak Ibu, menyebut nama. Asuransi kecelakaan jalan raya. Kita sudah bayar itu tiap tahun. Jadi begitu kita kecelakaan jalan raya, ya tinggal klaim. Kalau masuk rumah sakit butuh operasi, diklaim Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ditanggung biaya pengobatan. Cuman Bapak Ibu, tidak ada di antara awak yang ingin kecelakaan.
Dan apa bedanya asuransi Allah dan asuransi manusia? Namanya ialah Bapak Ibu asuransi kecelakaan jalan raya. Tapi bukan asuransi selamat dari kecelakaan. Ya Pak? Bukan berarti kita bayar asuransi itu kita dapat jaminan selamat dari kecelakaan jalan raya. Tidak. Sama seperti asuransi namanya asuransi kesehatan. Apakah dengan ikut asuransi itu kita dapat jaminan selalu sehat? Tidak. Sakit kita dulu baru dapat jaminan asuransi pengobatannya. Asuransi kecelakaan jalan raya bukan selamat dari kecelakaan. Tapi begitu celaka kita di jalan raya, kecelakaan baru dapat asuransi. Padahal yang kita inginkan Bapak Ibu, selamat kita dari mara bahaya. Itu sebetulnya ingin kita dapatkan asuransinya, jaminannya. Dan siapa yang bisa memberikan itu? Allah. Caranya bagaimana? Rasulullah sudah ajarkan. Salah satunya adalah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. 3 kali pagi, 3 kali sore. Kalau dibaca di sore hari kata Nabi 3 kali, tidak akan ditimpa oleh musibah, kecelakaan, bala, bencana yang datangnya tiba-tiba sampai besok subuh. Malam Bapak Ibu saya bisa memberikan jaminan. Yang kata jadi di awak malam hari. Tiba-tiba saja gampuk, tiba-tiba saja kebakaran. Tidak ada yang bisa memberikan jaminan. Tiba-tiba saja digigit binatang berbisa. Di saat kita tidur hanya Allah yang punya kuasa atas diri kita. Minta jaminan dari penguasa itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Caranya ikut asuransi yang ditawarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau dibaca di pagi hari kata Rasulullah, lam yusibhu faja'atul bala hatta yumsi. Dibaca 3 kali pagi hari, tidak akan ditimpa oleh musibah, kecelakaan, mara bahaya hingga datang sore hari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah seorang perawi rijal di hadis ini, di sanadnya itu ada salah seorang dari kalangan tabi'in. Beliau ada di silsilah rawi yang meriwayatkan hadis ini, dan beliau Bapak Ibu punya riwayat pernah kecelakaan dan itu cederanya seumur hidup, tidak bisa hilang. Lalu ada kemudian muridnya, ada seorang bertanya kepada beliau, "Ya Imam, bukankah engkau yang termasuk meriwayatkan hadis Nabi, man qala hina yumsi bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, lam yusibhu faj'atul bala hatta yumsi." Lalu kenapa engkau wahai imam bisa mengalami kecelakaan seperti ini? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beliau salah satu perawi hadisnya. Dalam kehidupan nyata beliau sudah buktikan. Beliau yang meriwayatkan hadis itu dan beliau mengamalkan hadis tersebut. Tapi ada satu momentum yang beliau lupa merutinkan zikir itu di pagi harinya. Beliau tidak baca karena satu kondisi beliau tidak membaca zikir itu. Di situ pula ujian Allah datang. Di hari beliau tidak membaca zikir itu, di hari itu Allah uji beliau dengan kecelakaan. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bisa kita buktikan juga kebenaran hadis Rasulullah SAW ini. Dan kita yakin dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah itu berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan setiap yang keluar dari lisan beliau adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Asuransi berikutnya Bapak Ibu, masih saya? Sudah masuk? Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita cukupkan dengan 4 asuransi ini, mudah-mudahan di lain waktu kalau ada kesempatan kita lanjutkan. Kita ulang Bapak Ibu, 4 asuransi yang ditawarkan kepada kita oleh Allah dan Rasulnya. Boleh langsung ikut Bapak Ibu, tidak perlu isi formulir, langsung ikut saja. Pertama, asuransi kehidupan dunia. Caranya adalah jaga 2 rakaat solat subuh. Yang kedua, asuransi surga Allah dengan 1 ayat kursi setiap selesai solat wajib yang 5 waktu. Dan juga yang ketiga, asuransi surga Allah juga dengan sayyidul istighfar 3 kali pagi, 3 kali sore. Dan yang berikutnya, yang keempat, asuransi menyeluruh dari seluruh mara bahaya, kecelakaan, musibah
dan asuransinya atau preminya ringan, yaitu Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, amalan-amalan yang kelihatan sederhana ini tapi fadilah dan keutamaannya luar biasa bisa kita amalkan. Dan mudah-mudahan bermanfaat terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.